Halo guys, nguni pe kabar bagaimana hari ini? Semoga orang semua selalu diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Orphan. Film Orphan mengisahkan sepasang suami istri yaitu Kate dan John. Saat melahirkan, sayangnya anak dari pasangan tersebut meninggal dan mereka pun merencana mengadopsi seorang gadis berusia 9 tahun yang bernama Esther si Dajjal. Beberapa bulan saat mengadopsi Esther, perlahan akhirnya mereka menyadari gadis tersebut menyimpan masa lalu kelam dan sangat misterius. Di sini kehidupan Katie dan John mulai berantakan hingga Katie harus kehilangan suaminya tercinta. Awal kisah Kate dan John sedang berada di rumah sakit. Di sini Kate yang sedang hamil segera brojol. Saat sedang menuju di ruang operasi, tiba-tiba ternyata Kate hanya bermimpi buruk. Keesokan paginya, dia mendatangi seorang psikiater dan bercerita tentang mimpinya semalam. Kate berencana mengadopsi seorang anak. Setelah dari psikiater, Kate menjemput anaknya di sekolah. Max adalah putri Kate. Ia memiliki kekurangan yaitu bisu dan tuli. Setibanya mereka di rumah, Kate memainkan sebuah piano. Tetapi gara-gara Max, Kate tidak fokus dan keluar memarahinya. Saat sedang membacoti Max, datanglah suaminya dan anak laki-lakinya Daniel. Keesokan paginya, Kate dan John mendatangi sebuah panti asuhan untuk melihat anak-anak yatim yang ingin mereka adopsi. Ketika John memasuki sebuah kamar, dia melihat si anak Dajjal yaitu Esther. Esther terlihat sangat polos dan berbeda dari anak yang lain. Dia suka melukis. Saat John dan Esther sedang asik menggibah, datanglah Kate dan suster. Di sini bagaikan pemain Indosiar, Esther pun mengeluarkan segala tipu daya untuk mendapat perhatian Kate dan John. I guess I'm different. The bad things that happen to them. Absolutely. Saat melihat semua kelakuan Esther, mereka berdua berniat ingin mengadopsi Esther dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Esther diperkenalkan kepada kedua anaknya dan juga mertua Kate. Di sini Kate dan John terlihat lebih memerhatikan Esther Dajjal daripada anak mereka sendiri. How do you say thank you? Daniel yang merasa tidak disayangi lagi, merasa cemburu kepada Esther dan pergi ke sebuah rumah pohon bersama teman-temannya. Keesokan harinya saat mau berangkat ke sekolah, Esther yang sudah memiliki jiwa layaknya kakek jamet tidak mau memakai pakaian layaknya anak sekolah dan ingin menggunakan dress. Kate yang melihat penampilan Esther mencoba menegurnya, namun Esther yang ingin terlihat bagaikan Rapunzel tidak mau dan malah membacoti Kate. Tak ingin mereka semua terlambat, Kate pun pasrah. Okay, have fun. Saat malam tiba, mereka sekeluarga sedang menikmati makan malam bersama. Daniel yang melihat cara makan Esther begitu aneh menghujatnya. Saat John dan Kate memarahi Daniel, mereka menyuruh Daniel untuk meminta maaf kepada Esther. Merasa Esther bukanlah saudara kandungnya, Daniel yang emosi jiwa tidak mau dan pergi dari sana. Fucking sister. Keesokan harinya, Esther yang sangat marah dengan perkataan Daniel semalam memainkan piano dengan brutal. Hal tersebut membuat Kate kaget karena yang ia tahu Esther mengatakan bahwa Esther tidak bisa bermain piano. Di sini Kate pun menghujat Esther dan mengatakan, memang benar kau ini titisan pemain Indosiar. Mendengar hal itu, Esther pun tidak peduli dan pergi dari sana. To have a son who isn't. Wait. Then I walk in. Saat malam kembali tiba, Kate memberitahu John tentang sifat Dajjal Esther. Kate juga mengatakan tentang kelakuan Esther yang mana bila di dekat John, Esther selalu berperilaku baik, berbeda saat bersama Kate. Kate juga memberitahu John bahwa Esther mengatakan kepada Kate kalau John sering menggodanya. John yang mendengar hal itu merasa lucu dan tertawa. Di sini John pun menjelaskan, mungkin Esther masih bocil, jadi salah mengerti dengan perlakuan John kepadanya. Waktu itu Esther meminta John untuk memindahkan kursinya dan John pun
pun menolaknya. Hal ini membuat Kate cemburu dan terjadilah adu bacot antara mereka berdua. Because Why? We could have left. I knew how you'd react. What does that mean? It's been 10 years. You say Sorry, I just feel Di sisi lain, Esther yang mendengar kebacotan mereka terlihat begitu happy. you're an asshole who wanted. Keesokan paginya, datanglah suster yang akan memeriksa Esther. Saat masuk ke dalam, suster bercerita tentang Esther. Di sini ia memberitahukan kepada John dan Kate bahwa ia telah melihat data-data Esther yang ia dapat di sekolah lama Esther. Esther yang takut identitas aslinya terbongkar mulai menyusun rencana dengan melibatkan Max. to reach the Russian orphanage where Sementara itu, suster yang akan pergi mengatakan bahwa ia akan memberitahu informasi lebih lanjut tentang Esther nanti saat berhasil mendapatkan data-data Esther dari panti asuhan Esther yang ada di Rusia. Sang suster pun segera OTW. Di sisi lain terlihat Esther dan Max yang sudah menyusun rencana mulai beraksi. Saat sedang mengendarai mobil, tiba-tiba hal tersebut membuat sang suster hampir mengalami kecelakaan. Saat suster turun dan memeriksa keadaan Max, tiba-tiba tak ingin orang lain mengetahui perbuatannya, Esther menyuruh Max untuk membantunya menyingkirkan suster gemoy. Ketika menjatuhkan suster ke jurang, suster kembali sadar dan ingin melarikan diri. Namun Esther yang sudah memiliki jiwa malaikat pencabut nyawa datang dan menghabisi nyawa suster tak bersalah itu. Astagfirullah. Setelah itu, Esther pun membersihkan bekas-bekas darah dan semua barang bukti di rumah pohon milik Daniel. Melihat hal itu, Max sangat-sangat ketakutan. Di sini Esther mencoba menenangkan Max dengan berkata, "Kau tidak akan dipenjara karena sudah membantuku. Tolong jangan pernah memberitahukan ini semua kepada siapapun. Dan jangan pernah khawatir, kau adalah adikku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi kepadamu." Saat keluar dari rumah pohon, Daniel datang dan melihat Max dan Esther. Esther yang mengetahui keberadaan Daniel berpura-pura tidak melihatnya dan pergi. Ketika malam semakin larut, Esther mendatangi kamar Daniel dan mengancam Daniel. Di sini Esther meminta Daniel untuk mengatakan apa yang Daniel lihat. Daniel yang takut dikirimkan ke alam barja mengatakan bahwa ia hanya melihat Esther dan Max keluar dari rumah pohon saja. Kemudian Esther mengancam Daniel untuk tidak memberitahu apa-apa kepada siapapun. What else did you see? Nothing. I didn't tell anyone. Beberapa hari kemudian, Kate yang baru sampai ke rumah mendapatkan telepon dari besti suster. Sang besti memberitahu Kate bahwa suster sampai sekarang belum kembali setelah pergi ke rumah Kate. Tak lama kemudian terlihat para Sambo yang sedang berada di sekitaran rumah Kate. Di sini akhirnya para Sambo berhasil menemukan jasad suster. Sementara itu, para polisi dan detektif tidak berhasil menemukan jejak-jejak sang pelaku. Mendengar hal itu, Kate mulai ketar-ketir dan mencurigai Esther. anything else, you give us a call. Keesokan harinya, Kate mencoba meyakinkan John dengan kecurigaannya terhadap Esther. Di sini Kate bersepakat ingin mengetahui asal-usul Esther. Juga memberitahu John kalau ia ingin menghubungi panti asuhan Esther yang ada di Rusia. John yang tidak ingin bertengkar tanpa bacot, ia pun mau. Difficulty making. This is what she meant. She could have told us. They are. Beberapa saat kemudian, Daniel menghampiri Max dan menanyakan keadaan Max yang belakangan ini terlihat ketakutan. Di sini Max menunjukkan gambar-gambar di mana Esther melakukan semua hal buruk kepada orang-orang yang telah ia kirimkan ke alam barja. Sister Abigail? Merasa ini adalah kesempatan Daniel untuk mengungkapkan siapa pembunuh suster. Daniel pun berencana untuk mengecek rumah pohonnya. Namun sang dajjal Esther berhasil mengetahuinya. Sementara itu, Kate yang sudah tidak tahan dengan semua ini memeriksa kamar Esther untuk mencari sesuatu sebagai petunjuk asal-usul Esther. Di sini akhirnya Kate menemukan sebuah buku tua yang berisi banyak foto om-om tua di dalamnya. Juga berhasil menemukan nama panti asuhan Esther yang berada di Rusia. Lalu Kate mulai mencarinya di Google dan menemukan nomor telepon panti asuhan tersebut.
Daniel. Di sini Kate memberitahu para pengasuh yang ada di sana tentang Esther. Saat ingin menyebut nama Esther, pria tersebut berkata bahwa ini bukan panti asuhan melainkan rumah sakit jiwa. Oh my god, apakah Esther adalah orgil? Mendengar hal itu Kate pun terkejut. Hospital. Di sisi lain terlihat Daniel yang mulai naik ke rumah pohonnya. Saat berhasil masuk ke dalam, Esther pun tiba-tiba ada di sana dan berkata, "Dasar kepo, apakah ini yang kau cari?" I couldn't guilty as I am. It's always better to burn. Tak ingin rahasianya dibongkar Daniel, Esther langsung menyirami bensin di semua barang bukti lalu membakarnya. Kemudian pergi dari sana dan mengunci Daniel di dalam. Memang perempuan dajjal. Merasa Daniel belum meninggoy, Esther pun ingin mengirimkan Daniel ke alam barja. Untung saja Max datang dan menghentikan semua perbuatan Esther Dajjal. Saat bersamaan Kate pun datang dan melihat Esther dengan tatapan rasa curiga level maksimal. Daniel. Daniel pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Untung saja nyawa Daniel masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi Kate dan John adu bacot karena John membela Esther dengan mengatakan bahwa Esther bukan pasien rumah sakit jiwa. Namun Kate yang sudah memiliki insting dan bukti-bukti yang akurat membantah. Kate yang sudah muak dengan John menyuruh John pergi dari sana juga membawa Esther. Was there this time? It wasn't just for you. You know what? You can think whatever you want. Esther goes too. Setibanya di rumah John yang sudah stres dengan keadaan meminum cap tikus sampai mabok, tiba-tiba datanglah Esther dengan gaya layaknya senior micet lalu mencoba menggoda John. What are you wearing? Daddy. Sure. Let me take care. John yang merasa jijik dan tersadar marah kemudian menceramai Esther. Stop! Just stop talking and go. I'm calling Sister Judith tomorrow. We're gonna have. I can't do it anymore. Di sini Esther yang sudah seperti Samiri, kesal dan sangat emosi jiwa. Esther pun memberitahu tentang dirinya bahwa ia sudah bukan anak kecil lagi lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Kate menerima panggilan dari seorang dokter rumah sakit jiwa. Sang dokter memberitahu bahwa foto yang Kate kirim adalah foto Esther. Sang dokter yang tahu Esther sangatlah berbahaya meminta Kate untuk segera menelpon John agar menjauh dari Esther. Juga memberitahu Kate bahwa Esther bukan lagi anak kecil. Esther terkena penyakit hormon langka yang disebut hipopituarisme. Tubuhnya menjadi kerdil dan terlihat layaknya anak kecil. Menurut catatan yang mereka meliti tentang Esther, Esther lahir pada tahun 1976 yang artinya Esther berusia 33 tahun. Esther juga memiliki bekas luka karena ia terkenal dengan pasien mereka yang kelakuannya bagaikan dajjal. Esther sangat mengerikan dan telah membunuh 7 orang. Hampir seumur hidup Esther selalu berpura-pura menjadi anak kecil agar bisa menipu para keluarga-keluarga untuk mengadopsinya. Saat Esther tidak bisa menggoda ayah angkatnya, maka ia akan membantai seluruh keluarga yang telah mengadopsinya. Memang perempuan psikopat Samiri. Really, Nina, you don't have much time. Mendengar itu semua, Kate langsung dengan sigap pergi ke rumahnya lalu menelpon John agar keluar dari rumah. Saat John ingin mengangkat telepon, tiba-tiba lampu di sana padam. Di sini John segera mencari keberadaan Esther, namun tiba-tiba Esther perempuan Samiri menikam John dengan pisau di seluruh tubuh John. Hal ini membuat John tak berdaya dan kembali ke alam barja. Saat bersamaan Max datang dan melihat semua itu, Esther pun mulai mengincar Max. Sementara itu Kate berhasil sampai ke rumah dan langsung masuk ke dalam. Ketika masuk, Kate kaget dan sangat terpukul karena melihat sang suami yang sudah tak bernyawa. Menyadari Max berada di rumah, Kate pun segera mencari keberadaan Max. Merasa Max berada di dalam tirai, Kate yang ingin memastikannya tiba-tiba Kate
pun ditembak perempuan jahanam Esther. Tak ingin kembali ke alam barzah, Kate pun segera pergi dari sana dan mengobati tangannya. Setelah itu, Kate keluar rumah. Di sini ia melihat Max yang sedang bersembunyi di taman bunganya dan Esther pun ada di sana. Tak ingin Esther membunuh Max, Kate pun memecahkan kaca dan jatuh ke bawah. Saat berhasil membuat Esther pingsan, Kate dan Max pun pergi dari sana. Saat merasa mereka sudah aman dari Esther, perempuan tanan jahanam itu tiba-tiba. Di sini terjadilah adu mekanik antara Esther dan Kate. Tembakan Max membuat Kate dan Esther tenggelam. Untung saja Kate berhasil menghantam wajah Esther dan segera naik ke permukaan. Lagi-lagi Esther yang belum tewas menarik kaki Kate dan berkata, "Tolong jangan tinggalkan aku, ibu. Perempuan jahanam mampus ke bawah." Don't let me die, mommy. Apakah Esther akan meninggoy? Bodoh amat. Dan film pun tamat. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Oke guys, sekian dari film Esther sang perempuan jahanam. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.